Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, di channel kesayangan kita di Betawi Love Kicau. Nah, apa kabarnya nih para senior-senior saya, para kicau mania dimanapun Anda berada ya. Salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ada di video ini, saya ingin mengingatkan kembali, mari dukung terus channel Betawi Love Kicau agar selalu bisa bermanfaat untuk kita maupun yang masih pemula. Baik, untuk video kali ini para kicau mania ya, saya ini mau bikin video yaitu banyak yang nge-DM saya atau yang langsung WA saya juga tentang masalah burung cuca hijau yang malas berbunyi, tiba-tiba tidak mau berbunyi di rumah gitu ya. Yang tadinya gacor, yang tadinya bagus gitu ya, mau body medium maupun body yang besar. Nah, kebanyakan yang menanyakan hal ini dalam permasalahannya yaitu adalah body besarnya nih para sobat. Nah, yang body besar ini, nah mungkin bisa kita agak mundur sedikit, kita ingat-ingat gitu ya, apakah ada yang salah dalam pemberian dari extra foodingnya gitu ya, dari perawatannya yang mungkin agak berbeda yang kita terapkan kepada burungnya gitu ya, ataupun ada hal yang membuat burung cuca hijau kita di rumah itu merasa takut gitu ya, atau trauma, atau dia sempat memakan binatang gitu ya. Itu bisa jadi para sobat dalam pengaruh burung cuca hijau yang tidak mau berbunyi. Nah, saya bahas satu persatu yaitu dari body medium dulu ya. Nah, kalau secara faktor body medium ini yaitu faktornya penyebabnya apa nih? Nah, bisa jadi setiap burung cuca hijau ini dia itu memakan serangga ya. Kalau tidak di kerodong setiap habis maghrib, nah itu mungkin para sobat di rumah lupa atau gimana ya, karena kita nggak selalu mengawasi burung cuca hijau kita kalau kita kelupaan dalam mengkerodongnya seperti itu. Nah, itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua mungkin ada perbedaan dalam pemberian dari extra foodingnya, mungkin seperti itu gitu ya. Itu bisa jadi, atau bisa jadi yang ketiga yaitu kurangnya pengumbaran pada burung cuca hijau yang kita miliki para sobat. Akhirnya burung tersebut malas berbunyi atau bisa ngelemak ya. Maksud saya bukan ngelemak kayak gimana ya, maksud saya itu agak kegemukan gitu ya, walaupun dia size-nya itu medium gitu ya. Nah, itu karena cuca hijau kita ini perlu diumbar para sobat, karena agar bisa rileks dalam mengeluarkan kicauan-kicauannya. Nah, penyebabnya tadi saya sudah kasih tahu ya. Kalau yang terkena kleper atau dia makan binatang-binatang seperti kleper, itu bisa dikasih Vitachik ya, Vitachik, ataupun bisa kasih Super N. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia penyebabnya dari settingan gitu ya, coba kita ubah lagi settingan dari awalnya seperti itu. Jangan kita ubah-ubah seperti yang kita mau, tapi burung itu ya tidak mau seperti apa yang kita setting seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau menurut saya faktor-faktornya dan penyebabnya. Nah, kalau untuk cuca hijau yang burung big atau bisa dibilang burungnya gede ya, ada medium, ada yang gede gitu para sobat. Nah, kalau yang gede ini kebanyakan ini memang dari porsi badan, postur badan ya. Maksud saya postur badan ini kegedean. Akibatnya burung ini menjadi malas bergerak dan menimbulkan tidak gacor ataupun tidak bunyi di dalam rumah gitu ya. Maupun di gantangan, apalagi ya di dalam rumah aja dia nggak mau berbunyi gitu ya. Tapi ada juga yang di rumah nggak mau berbunyi, jarang berbunyi, tapi di gantangan itu malah konser gitu ya, malah bagus gitu. Tapi kita terapkan dulu, kita cari tahu dulu
kebiasaannya itu hariannya dia berisik, rajin, gacor, ya sudah pasti tiba-tiba dia diam, berarti ada yang kurang dalam perawatan kita, merawat cuca hijau kita, seperti itu ya. Kita harus pintar-pintar melihat kenapa nih kok bisa ada perubahan untuk cuca hijau kita gitu ya. Kita lihat, ataupun dia memang perlu diumbar. Nah kalau ngelemak, kalau emang kebesaran, kalau emang dia kegemukan gimana bang? Nggak usah pakai pikir panjang, kita masukin ke kandang umbaran, seminggu bagusnya itu 3 kali agar menyusut, badannya itu agar menyusut ya, agar padat lagi, nasi burung bisa rajin berbunyi lagi. Dan multivitaminnya jangan lupa ya, kita kasih banyak di toko pakan burung, yaitu multivitamin untuk vitamin hariannya pada burung cuca hijau, seperti itu. Jadi mungkin itu faktor yang pertama dan solusinya untuk cuca hijau yang gede badannya ya. Nah yang kedua, bisa jadi burung cuca hijau yang kita miliki itu jarang diembun para sobat, jarang kita embun. Nah ini kebiasaan juga, jarang diembun. Setiap video pasti saya tekankan itu wajib embun, mau burung bahan ataupun burung yang sudah jadi para sobat. Jadi jangan malas-malas kita buat ngembunnya gitu ya. Walaupun kita pekerja juga ya nggak usah lama-lama, kita keluarkan aja habis subuh, kalau kerja jam 6, setengah 7, ya wis kita masukin, kita kerodong kembali, kita kasih makan, kita kasih settingannya, kita kasih EF-nya maksud saya, kita full kerodong lagi, baru kita tinggalkan kerja, seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk pengembunan ya, menurut saya seperti itu. Gimana nih para sobat nih, kira-kira apa ini yang membuat burung para sobat ini tiba-tiba berhenti berbunyi gitu ya, yang biasanya gacor, yang biasanya bagus, tapi tiba-tiba sekarang diem, kebanyakan diem, agak lemas gitu ya, agak kurang gesit, tidak loncat ke sana ke sini seperti biasanya gitu ya. Baik kita telaah gitu, kita ingat-ingat apa ya yang salah dalam perawatan kita sehari-harinya. Nah seperti itu para sobat ya. Jadi dari medium ataupun body yang gede tadi sudah saya kasih tahu penyebabnya dan solusinya. Multivitaminnya jangan lupa para sobat, dibeli aja yang standar harganya untuk burung kesayangan kita di rumah. Nah solusi poin yang kita bisa ambil dari video ini, poinnya nih ya, poinnya ini yang saya bisa simpulkan adalah burung cuca hijau yang medium maupun yang big itu wajib diumbar minimal seminggu 1 kali ya. Tapi kalau menurut saya jangan 1 kali juga, seminggu itu 3 kali. Senin kita umbar, Rabunya kita umbar ya. Nah Jumatnya kita umbar gitu, seperti itu agar burung merasa nyaman gitu ya, relaksasi di badannya, agar membuka suaranya dan membongkar isiannya. Kebanyakan juga burung cuca hijau yang tidak mau membongkar isiannya mungkin karena kurang rileks gitu ya, karena badannya dia ini kurang sehat, kurang tenaga, maksud saya seperti itu. Jangan di kandang aja, kita kasih kebebasan untuk cuca hijau kita. Baik, mungkin seperti itu para sobat, para kicau mania dimanapun Anda berada. Kalau ada yang masih bingung atau masih ingin bertanya sesuatu hal di luar konteks atau maupun di dalam konteks, langsung aja di komentar biar saya buatkan videonya jika memang belum saya bahas. Nah pasti saya jawab jika memang saya bisa menjawabnya, karena kita sama-sama belajar ya para sobat ya. Jadi tidak ada yang pinter dalam merawat burung, semuanya masih proses belajar dan belajar seperti itu. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong para sobat kicau mania dimanapun Anda berada, yang ada di Malaysia, yang saya lihat tuh ada yang nonton dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, apa kabar? Salam dari saya. Yang dari Thailand, Bangkok ada juga, apa kabar juga gitu ya. Salam sejahtera juga, minta doanya agar channel ini tuh bisa bagus dan berkembang. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya dari Betawi Love Kicau mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.